Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang terakhir dari bab yang pertama. Satu bab yang menjelaskan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kedudukannya yang sangat tinggi. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, beliau adalah salah seorang ulama besar dari generasi sahabat. Walaupun umur beliau masih sangat muda, tapi beliau sangat mendalam ilmunya. Sehingga insyaallah ta'ala di bab yang kelima kita akan membahas beliau termasuk salah seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah dan menjadi hakim di negeri Yaman. Dan beliau wafat dalam umur yang masih sangat muda di negeri Syam tahun 18 Hijriah. Ketika itu umur beliau baru 38 tahun. Dan di antara keutamaan beliau, Nabi SAW mengatakan, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz akan dibangkitkan di hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu lemparan panah. Jadi beliau bagaikan pemimpin para ulama kelak di hari kiamat. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Dan beliau memiliki ilmu yang luas bagaikan lautan dan memahami hukum-hukum serta Al-Qur'an. Dan beliau juga termasuk mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Dan para peserta perang Badar ini ada keutamaan khusus. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Subhanallah. Ini keutamaan khusus para sahabat yang mengikuti perang Badar, perang pertama dalam Islam. Ya. Dan juga hadis yang mulia ini yang akan kita bahas menjelaskan tentang keutamaan Mu'adz. Hadis ini juga mengandung makna tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu kedekatannya dengan Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ini sekilas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di atas seekor keledai. Disebutkan dalam riwayat yang lain, keledai ini namanya Ufair, hadiah dari Muqawqis, penguasa Mesir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku jawab, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu kamu sampaikan berita gembira ini karena nanti mereka akan bergantung. Maksudnya bergantung dengan hadis ini, lalu membuat mereka tidak lagi berlomba-lomba melakukan amal-amal sunnah. Akhrajahu fi as-sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua. Inilah jemaah sekalian hadis yang pertama dalam kitab Tauhid. Baik. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini kita bisa memetik 11 pelajaran. Marilah kita pelajari 11 faidah yang terkandung dalam hadis ini dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan jemaah sekalian, sebelumnya saya ingatkan bahwa berusaha mempelajari, memahami dan menghafalkan serta menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keutamaannya sangat besar. Di antaranya beliau bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan bergembira serta bercahaya wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, lalu mereka pahami dengan baik, kemudian mereka hafalkan, lalu mereka sampaikan kepada orang lain. Maka semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik. Pelajaran yang pertama kata Syekh, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himar wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Hadis ini menunjukkan sifat tawadu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat merendah, tidak meninggikan diri atau menyombongkan diri. Yaitu ketika beliau menaiki keledai lalu membonceng orang di atasnya. Beda dengan kebiasaan orang-orang sombong di masa tersebut. Orang-orang sombong di masa dahulu mereka mau terlihat gagah, jadi sendiri saja di atas hewan tunggangan mereka, tidak mau membonceng orang lain. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tawadu, sehingga beliau biasa naik seekor keledai saja dan beliau pun membonceng para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal jemaah sekalian, beliau adalah seorang pemimpin besar dan tidak ada dalam sepanjang sejarah pemimpin yang lebih agung daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga di sini tercabang pelajaran penting, yaitu
teladan untuk setiap pemimpin. Teladan untuk setiap pemimpin. Anda yang dianugerahkan jabatan atau kepemimpinan, hendaklah merendah. Karena memang nggak ada yang pantas disombongkan. Jabatan itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Allah yang berikan jabatan tersebut. Justru kalau kita tidak amanah, kita menyombongkan diri dengan jabatan kita, maka jabatan itu hanya akan menjadi bencana bagi kita. Kepemimpinan dan jabatan tersebut hanya akan menjadi bencana bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna 'alal imarah, innakum satahrisuna 'alal imamah, wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian. Hari ini orang-orang yang berebut mendapatkan jabatan, berebut dipilih oleh masyarakat, bisa jadi termasuk orang yang menyesal di hari kiamat. Saat penyesalan tiada lagi berarti. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu adil, amanah, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, menegakkan keadilan, tidak berlaku zalim, maka dia adalah salah satu orang yang akan mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan khusus dari Allah, di bawah arsy Allah, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Maka kata Nabi SAW, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak berbuat zalim, pemimpin yang menegakkan syariat Allah, di antara yang akan mendapatkan perlindungan tersebut. Ya, jadi ini luar biasa, teladan dari seorang pemimpin besar. Tidak ada sepanjang sejarah pemimpin yang lebih agung, lebih cerdas, lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, beliau bersifat tawadhu. Beliau juga sangat dekat dengan rakyatnya. Lihat jemaah sekalian, berboncengan dengan rakyatnya. Dan tidak ada pengawal, subhanallah. Walaupun tidak berdosa juga kalau pemimpin ada pengawal. Tidak berdosa, apalagi kalau dibutuhkan tidak mengapa. Tapi kita bisa memetik pelajaran dari kepemimpinan Nabi SAW. Beliau seringkali berada di mana-mana tanpa pengawalan. Tidak ada pengawal khusus beliau yang harus menjaga keamanan beliau. Karena juga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tetapi ini juga diikuti oleh para sahabat berikutnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka hidup sederhana, mereka hidup layaknya seperti orang biasa saja. Sampai-sampai ada kisah yang masyhur, orang datang, utusan Romawi datang, utusan Persia datang, ingin berjumpa dengan pemimpin kaum muslimin. Maka mereka tidak percaya kalau Umar bin Khattab adalah pemimpin kaum muslimin yang disegani, yang namanya sudah menggetarkan kekuasaan Persia dan Romawi. Tapi setelah ketemu Umar, mereka nggak percaya. Masa pemimpin seperti ini? Nggak, penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan tidur di masjid, penampilannya tidak beda dengan kaum muslimin yang lainnya. Dan oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Umar mendatangi negeri Syam pertama sekali setelah dibebaskan negeri Syam oleh kaum muslimin dari cengkraman Romawi, maka Umar pun oleh para prajuritnya diundang untuk datang. Beliau untuk datang ke negeri Syam. Maka beliau datang dengan salah seorang budak beliau. Karena kudanya cuma satu, kendaraannya cuma satu, maka akhirnya mereka bergantian. Subhanallah. Ini pemimpin besar sama pembantunya bergantian naik kendaraan. Karena kalau pembantunya ini berjalan terus, tentu dia capek. Maka bergantian. Kadang dia di bawah, kadang Umar yang di bawah menuntun dia, yang memegang kendali
hewan tunggangan tersebut. Kebetulan ketika masuk negeri Syam, giliran Umar yang di bawah. Dan masyarakat sudah berbaris menanti beliau, termasuk para pendeta Nasrani. Maka orang-orang awam mengatakan pasti Umar yang ada di atas hewan tunggangan, yang di bawah adalah pembantunya. Tapi subhanallah, para pendeta Nasrani mengatakan tidak mungkin yang di bawah itu pembantunya. Yang di bawah itu pasti Umar. Karena para pendeta memiliki ilmu tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka baca di dalam Injil. Subhanallah. Ada tanda-tanda para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa kepemimpinan para pemimpin dunia, para pemimpin besar. Tidak ada sepanjang sejarah yang melebihi para nabi dan rasul. Begitu pula al-khulafa ar-rasyidun. Tapi luar biasa, mereka memberikan keteladanan. Harusnya kita yang diberikan amanah itu mencontoh mereka. Dan ingat, jangan sampai jabatan itu menjadi penyesalan di hari kiamat. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jawazul irdaf ala dabbah idza kanat tutiku dzalik. Bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan apabila hewan itu mampu. Jadi jamaah sekalian, mungkin ini tidak ada hubungan secara langsung dengan tauhid, tapi ini faidah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Jadi para ulama berusaha mengeluarkan istimbat hukum dari hadis-hadis agar kita dalam hidup ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya apa? Hewan itu kalau dia tidak mampu, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dizolimi. Ini juga pelajaran penting yang terkandung dalam hadis ini, tercabang dari pelajaran yang kedua. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hewan sampai menangis, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tuannya memperkerjakan dia pekerjaan berat tapi tidak dikasih makan yang cukup. Subhanallah, ini diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan berbicara kepada beliau, menangis dan beliau paham. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, memahami bahasa hewan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor kendaraan, seekor hewan yang dijadikan tunggangan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipekerjakan berat tapi tidak dikasih makan yang cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati pemiliknya untuk berlaku baik kepadanya. Ini luar biasa. Dan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang berlaku baik kepada hewan itu juga sangat banyak. Ya. Kalau mau membacanya, di antaranya ada di kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada banyak hadis bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berlaku baik kepada hewan. Dan juga sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya lagi, di antara wasiat Allah yang terkandung dalam surat An-Nisa, wa ma malakat aymanukum, surat An-Nisa ayat ke-36, hendaklah kalian berbuat baik kepada yang kalian miliki, yang kalian kuasai. Maka di sini mencakup para budak jika ada budak, dan juga mencakup hewan peliharaan. Kata Allah, berbuat baik kepada mereka. Baik. Pelajaran yang ketiga, at-ta'lim bi tariqatis su'al wal jawab. Memberi pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dalam hadis ini. Ini bermanfaat bagi para guru, bermanfaat bagi para orang tua. Ketika mendidik anak, gunakan metode tanya jawab. Bisa dengan cara kita bertanya terlebih dahulu kepada anak kita, atau memberi kesempatan dia bertanya. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bisa saja
Nabi SAW langsung mengatakan kepada Mu'adz tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba kepada Allah. Tapi Nabi SAW mulai dengan pertanyaan dulu, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka ini metode Nabi SAW dalam memberi pengajaran. Manfaatnya apa jemaah sekalian? Ini akan membuat pelajar itu atau anak kita yang sedang kita ajari muncul rasa ingin tahunya, membuat dia penasaran. Apa sih jawabannya? Ketika dikasih pertanyaan, terlebih lagi dia nggak bisa menjawab, maka akan menguat rasa ingin tahu dalam dirinya. Nah jemaah sekalian, ketika rasa ingin tahu atau semangat belajar ada dalam diri kita, maka ilmu itu akan lebih kuat menempel dalam hati kita, lebih kuat dalam ingatan kita. Dan juga di sini kita bisa memetik pelajaran. Ini hal yang penting dalam menuntut ilmu, yaitu semangat dan perhatian yang besar. Semangat dan perhatian yang besar. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari Mu'adz agar beliau semangat belajar dan mencurahkan perhatian. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang yang ketika dia belajar ilmu agama, yang lebih perhatian, yang lebih semangat, tentu pahalanya lebih besar daripada yang belajarnya hanya separuh saja perhatian yang dia berikan. Sebagian lagi ke HP-nya, sebagian lagi kemana aja, pikirannya melayang-layang entah kemana. Jadi ini juga bukan adab yang baik, ini adab yang buruk dalam menuntut ilmu. Padahal jemaah sekalian, seringkali orang kalau berada di kelas kuliah misalkan untuk belajar ilmu dunia, dia begitu perhatian. Tapi ketika berada di majelis ilmu agama, dia kurang perhatian, dia cenderung memandang remeh. Na'udzubillah. Ini menunjukkan kurangnya ketakwaan. Karena orang yang bertakwa, dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah, dia akan mengagungkan ilmu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi ini pelajaran penting. Nabi SAW ingin menarik perhatian Mu'adz agar beliau mencurahkan potensinya, kemampuannya dalam menuntut ilmu, perhatian yang besar dan semangat belajar. Makanya jemaah sekalian, jangan heran kalau di kemudian hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anak muda yang telah menjadi ulama, yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke berbagai negeri. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada metode pengajaran yang lain, yaitu zikrul ijmal qabla tafsil. Zikrul ijmal qabla at-tafsil. Menyebutkan pelajaran secara global sebelum merinci. Jadi Nabi SAW mengabarkan terlebih dahulu, Allah itu punya hak, hamba juga punya hak. Kenapa Nabi SAW nggak langsung saja mengatakan hak Allah adalah dan hak hamba adalah? Tidak. Nabi SAW tidak langsung berkata begitu. Beliau globalkan dulu, baru beliau rinci. Tujuannya juga sama, agar kita perhatian, agar kita lebih semangat, agar muncul rasa ingin tahu dalam diri kita. Ya, makanya kepada anak-anak kita misalkan, kita mau ajarkan sholat 5 waktu. Katakan terlebih dahulu, nak, sholat itu ada 5 waktu. Jangan dulu dirinci, apa saja 5 waktu itu. Untuk apa? Memunculkan rasa ingin tahu mereka. Jadi ini metode yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Bahkan para ulama ada yang menulis buku khusus tentang metode-metode pendidikan Rasulullah SAW. Iya. Pelajaran yang keempat, anna man su'ila amma ya'lamu anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasannya orang yang ditanya apa yang tidak dia ketahui, sepatutnya dia berkata Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jemaah sekalian,
Ini adab penting dalam berbicara urusan agama. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Katakan Allahu a'lam. Dan bahkan ini juga berlaku dalam ilmu dunia. Dalam masalah virus COVID-19 ini jemaah sekalian, kita jangan sok tahu. Nanti kita malah diketawain orang karena nyeleneh berpendapat, karena sok tahu tanpa ilmu. Kita semua sepakat itu sebenarnya. Cuma dalam prakteknya kita sering melanggar. Kita seringkali berbicara melampaui ilmu yang kita miliki. Hanya berdasarkan prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan belaka. Ini bahaya besar. Kalau kita salah ngasih resep atau salah ngasih saran kesehatan, lalu orang itu tertimpa mudarat, kita bisa terkena dosa memudaratkan dia. Hati-hati jemaah sekalian. Bahkan bisa jadi kita terkena dosa membunuh. Na'udzubillah. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW ketika di zaman beliau ada orang yang salah ngasih fatwa. Jadi ada orang yang dalam perjalanan terkena lemparan batu lalu kepalanya luka. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, saya bolehkah bertayamum? Karena kepala saya luka sementara saya junub. Lalu mereka mengatakan, kami tidak menemukan keringanan untukmu. Apa yang terjadi? Beliau mandi, akhirnya mati. Akhirnya wafat karena lukanya tambah parah. Subhanallah. Maka apa kata Nabi SAW? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'lamu innama syifa'ul'i as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Tidaklah. Hanyalah obat kebodohan itu adalah bertanya. Perhatikan jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Padahal ini orang bermaksud baik. Mau ngasih fatwa. Supaya terbimbing dalam mengamalkan agama. Tapi karena dia berbicara tanpa ilmu, apa yang terjadi? Memakan korban, menghilangkan nyawa orang. Dan Nabi SAW mengatakan mereka telah membunuhnya. Padahal mereka hanya ngasih fatwa. Tapi Nabi SAW mengatakan mereka telah membunuhnya. Jadi hati-hati, jangan kita asal bicara soal COVID-19 ini. Kalau gara-gara ucapan kita COVID itu nggak ada misalkan, itu cuma apalah kebohongan dan lain-lain. Lalu ada orang percaya ucapan kita, akhirnya dia pun nggak jaga protokol kesehatan, maka dia terkena COVID lalu wafat. Hati-hati jemaah sekalian, bisa jadi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah membunuhnya. Naudzubillah. Hati-hati. Ya. Ini jemaah sekalian yang merusak fisik. Bagaimana lagi yang merusak akidah? Orang yang berfatwa tanpa ilmu sehingga membuat orang lain tersesat. Ini tentu lebih berbahaya lagi. Menyesatkan orang, menjerumuskan dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebabnya apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Hati-hati. Ini bahaya besar. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita adab, kalau nggak tahu katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Hati-hati jemaah sekalian, termasuk dosa yang sangat besar berbicara ilmu agama tanpa dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Berbicara tentang agama tanpa ilmunya. Iya. Pelajaran yang kelima, inilah inti daripada hadis. Inilah inti pembahasan kita. Pelajaran yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa ayya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mengenal hak Allah atas para hambanya, yaitu mereka beribadah kepadanya yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Inilah jemaah sekalian inti daripada hadis ini dan inti pembahasan kita. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu disembah dan tidak dipersekutukan.
Kalau begitu, kita juga bisa memetik pelajaran tercabang dari sini bahwa inilah kewajiban hamba yang paling besar. Kenapa? Karena itu hak Allah. Sebaliknya, melanggar hak ini adalah dosa yang terbesar. Dan itulah yang disebut dengan dosa syirik. Insyaallah ta'ala di bab yang keempat kita akan bahas lebih detail tentang dahsyatnya bahaya dosa syirik. Dosa syirik itu menghancurkan seluruh amalan, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau dia tidak tobat sampai mati, dosanya tidak akan mungkin diampuni. Pasti dia masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan mereka, kata Allah, adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang paling tinggi, hak yang paling agung. Sehingga dengan itu mereka terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jadi jemaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi semua dosa syirik. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran yang sangat penting sekali. Kalau begitu, hamba tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah dong. Dan dia terancam atau bahkan dia pasti mendapatkan azab yang pedih. Jadi, tidak mungkin hamba itu punya hak untuk memilih siapa yang hendak dia sembah. Karena kalau dia memilih sesembahan selain Allah, dia tidak menunaikan hak Allah kalau begitu. Makanya jemaah sekalian, di sini juga kita ingatkan ucapan yang mengandung racun tapi kedengarannya manis. Ya. Kedengarannya manis, tapi isinya adalah racun. Mereka mengatakan mau menyembah siapa saja itu hak asasi manusia. Hargai dong pilihan orang, subhanallah. Kita disuruh menghargai dosa yang paling besar. Ini enggak masuk akal jemaah sekalian. Dan sangat bertentangan dengan tauhid. Ini ucapan kedengaran manis tapi hakikatnya adalah racun. Kalau dia memilih sesembahan selain Allah, lalu kita disuruh menghargai, tidak menyalahkan, maka berarti kita mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menganggap Allah itu punya hak, naudzubillah. Jadi hadis yang mulia ini juga menunjukkan hamba tidak punya hak pilih siapa yang hendak dia sembah. Dia hanya punya kewajiban menyembah kepada Allah yang satu saja. Di sini dia tidak punya hak memilih siapa yang hendak dia sembah. Karena juga jemaah sekalian, dia nggak akan bisa memilih pemberi rezeki selain Allah. Bumi selain milik Allah. Yang selalu bisa menolongnya, mendengarkan doanya selain Allah, nggak ada. Dia selalu butuh kepada Allah. Nggak ada pemilik bumi selain Allah. Tidak ada pemberi ruh, pemberi jantung, pemberi urat-urat dan darah di tubuh kita selain Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebab itu adalah hak Allah. Padahal jemaah sekalian, kita semuanya pasti sepakat. Tidak boleh seorang anak berkata, terserah saya, mau berbakti kepada orang tua atau tidak. Nggak boleh dia berkata begitu. Tapi dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Dia nggak punya hak pilih. Dia tidak punya hak pilih. Bahkan tidak boleh misalkan, sudahlah saya suruh orang berbakti kepada orang tua saya. Nanti saya bayar dia. Nggak boleh. Dia yang harus berbakti kepada orang tuanya. Itu hak orang tua, kita semuanya sepakat. Anak wajib menunaikan. Seharusnya hak Allah kita lebih sepakat lagi. Manusia tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, yang memilih sesembahan selain Allah, kita sebut pelaku dosa terbesar, yaitu orang kafir atau musyrik
dan kita benci kepadanya serta kita musuhi. Sebagaimana kita benci kepada anak durhaka. Tidak ada di muka bumi ini melihat orang yang durhaka kepada orang tuanya lalu dia tidak marah. Nggak ada. Hatta orang kafir sekalipun. Orang-orang kafir sekalipun kalau lihat ada anak durhaka kepada orang tuanya sendiri pasti marah. Seharusnya jemaah sekalian kita lebih marah lagi kepada orang yang kafir kepada Allah. Itu penjelasan logisnya. Kalau ada yang bertanya, masa sih Islam mengajarkan kebencian kepada orang lain? Maka kita katakan jemaah sekalian, Islam mengajarkan kebencian kepada orang yang layak dibenci. Sebagaimana kita semuanya yakin, koruptor itu layak dibenci. Pezina itu layak dibenci. Pembunuh layak dibenci. Anak durhaka layak dibenci. Nggak ada yang mengatakan salah kalau membenci mereka. Bahkan harus kita benci mereka. Makanya kita hukum mereka. Kalau perlu dihukum mati. Kalau memang syariat menuntut kita untuk menghukum mati mereka. Kalau memang itu caranya membuat masyarakat menjadi aman dari kejahatan para teroris misalkan. Iya. Nah jemaah sekalian, membenci orang yang mempersekutukan Allah lebih patut lagi, lebih layak lagi, lebih wajib lagi. Namun perlu juga saya ingatkan, membenci bukan bermakna menzolimi. Menzolimi dilarang keras di dalam syariat. Iya. Jadi hamba tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah. Hamba wajib menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Begitu pula jemaah sekalian, tercabang dari sini, kalau begitu hamba juga tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Kenapa? Karena tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalau hamba itu memilih agama Nasrani misalkan, dia nggak mungkin menunaikan hak Allah. Dia akan menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Dia nggak menunaikan hak Allah. Dan juga karena jemaah sekalian, agama yang Allah ridhoi hanya Islam, dan Allah tegaskan semua selain Islam tertolak. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi hamba tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Maka dari itu, kalau dia memilih agama selain Islam, Allah murka kepadanya karena dia tidak menunaikan hak Allah, karena dia menolak ketetapan Allah. Dan kita sebut dia adalah pelaku dosa terbesar, yaitu orang kafir atau orang musyrik. Andai dia punya hak memilih agama selain Islam, tentu nggak boleh kita anggap dia pelaku dosa besar, karena dia hanya memilih atau menunaikan haknya. Dia hanya memilih sesuai haknya. Jadi ini yang harus kita pahami. Andai koruptor itu punya hak untuk korupsi, kita nggak boleh marah. Kan hak dia untuk korupsi. Tapi jemaah sekalian, karena itu bukan hak dia, maka kita pun marah. Maka orang yang memilih selain Islam, pantas untuk kita lebih marah lagi kepadanya, lebih murka kepadanya. Tetapi sekali lagi jemaah sekalian, itu tidak bermakna kita menzolimi mereka, tidak. Jadi ini dua hal yang harus dipisahkan. Iya. Jadi subhanallah, ini pelajaran penting sekali yang terkandung dalam hadis yang mulia ini, dan ini inti ajaran Islam. Inilah yang disebut dengan tauhid, dan inilah kandungan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pelajaran yang keenam, ini juga pelajaran yang sangat penting terkait dengan tauhid. Anna man lam yajtanibis syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Bahwasannya orang yang tidak menjauhi dosa syirik, maka dia belumlah beribadah kepada Allah secara hakiki, walaupun kelihatannya dia beribadah kepada Allah.
Karena jemaah sekalian, ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah yang disebut ibadah. Makanya dalam hadis ini dikatakan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi bukan sekedar mereka menyembah Allah, tapi mereka juga harus menjauhi kesyirikan, barulah mereka disebut sedang beribadah. Jadi walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, semua ibadah dia lakukan, tapi dia masih melakukan satu dosa syirik, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah. Dan semua amal ibadah yang dia kerjakan terhapus karena melakukan dosa syirik. Sebagaimana Allah ingatkan juga, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Pelajaran yang ketujuh, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Apa keutamaannya jemaah sekalian? Inilah hak hamba. Jadi jemaah sekalian, kalau kita bertanya, kalau begitu apa hak hamba? Maka inilah dia hak hamba. Mendapatkan anugerah keutamaan tauhid kalau dia menunaikan hak Allah. Apa anugerah itu? Apa haknya yang Allah berikan kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang memilih agama Islam dan menyembah hanya kepada Allah, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini di dalamnya ada penjelasan tentang apa yang menjadi jaminan keselamatan manusia dari azab Allah. Jawabannya adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, masuk ke dalam agama Islam dan menjauhi kesyirikan serta kekufuran. Inilah jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-8, tafsiru tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Di dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid, bahwa tauhid itu adalah beribadah kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan syirik. Jadi jemaah sekalian, tauhid itu harus memiliki dua bagian. Bagian yang pertama beribadah kepada Allah, bagian yang kedua meninggalkan syirik. Tidak boleh hanya salah satunya saja. Inilah yang disebut dengan tauhid. Pelajaran yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim sehingga mereka pun senang. Ini jemaah sekalian sunnah, yaitu menggembirakan, membuat saudara kita sesama muslim itu senang. Ini sunnah. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam diri seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau hilangkan kesusahannya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya. Subhanallah jemaah sekalian, ini 4 amalan termasuk yang paling Allah cintai. Menyenangkan seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, mengusir rasa laparnya, traktir dia makan, atau berikan makan kepadanya, atau kasih uang supaya dia bisa beli makan, membayarkan hutangnya. Kata Nabi SAW, 4 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah jemaah sekalian. Menguatkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim adalah ibadah. Berbuat baik kepada saudara-saudara kita adalah ibadah. Sebaliknya, berbuat buruk, membuat saudara muslim kita sedih, marah, kecewa adalah dosa besar. Ya. Pelajaran yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu apabila ada satu maslahat. Jadi
pelajaran yang ke-9 dan 10 ini, yang ke-9 itu kan Mu'adz ingin memberikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin. Maka ini menunjukkan itu sunnah. Namun Nabi SAW mencegah bukan karena tidak boleh memberi kabar gembira, tapi karena beliau mengkhawatirkan adanya mudarat di balik itu. Jadi kalau dikhawatirkan ada satu mudarat, boleh disembunyikan, tapi makna disembunyikan di sini bukan selamanya, hanya ditunda sampai mereka siap menerimanya. Nah, di sini kenapa Nabi SAW awalnya melarang Mu'adz untuk menyampaikan kepada kaum muslimin? Karena khawatirnya mereka salah paham dengan hadis ini. Yang penting tidak syirik, pasti masuk surga. Nabi SAW khawatir mereka nanti tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan yang disunahkan, hanya mencukupkan amalan-amalan yang wajib saja. Sehingga Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan saat itu. Tapi boleh dia sampaikan di kemudian hari kalau mereka sudah ngerti, mereka tidak akan salah paham. Iya. Jadi ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu dari sebagian orang, yang mana ilmu itu apabila kita sampaikan malah membuat mereka salah paham atau mereka sulit memahami. Maka ini belum saatnya kalau begitu kita sampaikan ilmu tersebut. Harus kita siapkan mereka dulu, baru kita sampaikan ilmunya. Iya. Tapi jamaah sekalian, syarat ilmu yang boleh ditunda penyampaiannya ini hanyalah ilmu yang dengannya tidak menjadi syarat tegaknya agama. Contohnya ilmu tentang keutamaan. Ini kan ilmu tentang keutamaan. Tapi ilmu tentang tauhid wajib disampaikan. Namun keutamaan tauhid boleh ditunda. Ilmu tentang solat wajib disampaikan. Tapi keutamaan solat bisa ditunda. Jadi harus kita pahami mana ilmu yang boleh ditunda penyampaiannya dan mana ilmu yang tidak boleh ditunda sama sekali. Iya. Dan pada dasarnya menyembunyikan ilmu adalah dosa besar, kecuali kalau ada maslahat. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-11, ini yang terakhir, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi, adab seorang pelajar terhadap gurunya. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Betapa bagus, betapa baik akhlak beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah 11 pelajaran dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Masalah hadis Mu'adz bin Jabal ini, dia kan dilarang Rasulullah SAW untuk menyebarkan hadis tersebut. Ya. Tapi kenapa sekarang sudah banyak beredar itu tentang hadis ini? Baik. Awal mulanya dari mana beredarnya ini atau? Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, kenapa hadis ini tersebar padahal Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikannya? Maka seperti yang saya jelaskan tadi, Mu'adz memahami bahwa maksud Nabi SAW jangan disampaikan saat itu, karena ketika itu banyak para sahabat yang baru masuk Islam, sehingga akan membuat mereka salah paham. Maka ketika Mu'adz melihat tidak ada lagi kekhawatiran mereka salah paham, maka beliau pun menyampaikan hadis ini.
Jadi itu sebabnya. Mu'adz memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak boleh disampaikan selama-lamanya, tapi tunggu saat yang tepat. Ya. Dan juga karena apabila Mu'adz tidak menyampaikan selama-lamanya, maka beliau akan terkena dosa menyembunyikan ilmu. Ya. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain ada kata-kata ta'assuman. Mu'adz menyampaikan hadis ini karena takut berdosa. Takut berdosa menyembunyikan ilmu. Ya, jadi ini juga menunjukkan kepada kita pemahaman sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sangat mendalam. Dia bisa memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bukan melarang selama-lamanya. Satu hari dia harus sampaikan hadis ini kepada umat. Iya. Wallahu alam. Silakan. Dalam hadis disebutkan masuk surga tanpa hisab itu tidak boleh melakukan pengobatan dengan cara kaisar. Apakah itu mengandung unsur kesyirikan dan apakah ada kias dari pengobatan zaman sekarang dengan pengobatan kayak ini? Baik. Pengobatan al-kai yang dilarang dalam syariat dan orang yang melakukannya terancam tidak masuk dalam golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu bukan karena ada kesyirikan, tapi karena hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena di dalamnya terkandung at-ta'dzib, semacam menyakiti diri. Karena itu mengobati dengan api atau dengan besi yang dipanaskan. Dan itu manjur. Itu manjur. Itu pengobatan tradisional Arab. Dan banyak orang yang sembuh dengan pengobatan itu. Dan hukumnya tidak sampai haram, hukumnya makruh. Makanya ketika dalam kondisi darurat, hukum makruh pun menjadi hilang, menjadi mubah. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan seorang dokter di masa beliau untuk melakukan pengobatan al-kai kepada beberapa orang sahabat beliau SAW yang menderita sakit. Jadi kalau dalam kondisi darurat atau sangat butuh pengobatan al-kai, maka hukumnya menjadi mubah. Ya. Jadi bukan karena syirik, namun karena makruh. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini, mereka diberikan keutamaan tersebut karena jangankan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Jadi di situ nilai keutamaan mereka. Bukan sekedar meninggalkan syirik. Kalau sekedar meninggalkan syirik, ya nggak ada bedanya dengan seluruh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin yang terancam mendapatkan azab karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan dan mereka tidak tobat sampai mati. Lalu ada yang diazab tapi kemudian masuk surga. Itu karena mereka masih punya tauhid. Itu karena mereka masih punya tauhid. Iya. Jadi tauhid itu jaminan keselamatan jemaah sekalian. Tapi jaminan keselamatan itu ada dua macam. Yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna artinya langsung masuk surga. Yang tidak sempurna artinya terancam masuk neraka. Tapi selama dia masih punya tauhid, andai dia masuk neraka, dia akan keluar dari neraka suatu hari, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang tidak punya tauhid, kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi kalau cuma tauhid saja, tidak ada bedanya orang yang masuk surga tanpa hisab, dan orang yang masuk surga dengan hisab, bahkan orang yang masuk neraka dulu, lalu masuk surga. Yang membedakannya, mereka bukan sekedar mentauhidkan Allah, tidak melakukan dosa syirik, tapi mereka juga benar-benar berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sampai-sampai yang makruh pun mereka tinggalkan dalam keadaan mereka butuh. Karena sakit. Orang melakukan pengobatan al-kai itu karena sakit. Jadi mereka butuh pengobatan al-kai.
tapi mereka tinggalkan karena makruh. Mereka hanya melakukan pengobatan yang mubah saja. Itulah sebabnya mereka mendapatkan keutamaan khusus, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah taala hadisnya akan kita bahas lebih detail di bab yang ketiga, Iya. Kita belum sampai di situ. Dan bagaimana kias al-kai di zaman sekarang? Wallahu alam. Mungkin perlu dipelajari bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama. Memang saya sering ditanya tentang pengobatan dengan laser. Apakah dia hukumnya seperti kai? Wallahu alam, saya belum tahu. Kita akan cari bagaimana penjelasan para ulama. Yang jelas kai yang asli sampai sekarang pun orang Arab masih pergunakan. Ya, kalau antum lihat di YouTube ada tuh. Ada, pernah saya nonton orang yang stroke. Itu sudah sakit parah stroke, lalu dipanaskan besi yang besi yang tipis, ya, dipanaskan, lalu ditusuk pelan-pelan di kepalanya sampai berasap. Subhanallah, sembuh. Ya, ada reaksi. Tapi jangan lakukan yang bukan ahlinya, ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat itu boleh. Al-kai itu menjadi mubah hukumnya karena Nabi SAW mengizinkan para sahabat melakukannya dalam kondisi penyakitnya sudah parah. Ya. Wallahu alam. Kalau yang sunatan yang sekarang kan sering banyak pakai itu laser sampai yang dimakan itu gimana? Iya Pak, itu yang saya katakan tadi. Apakah laser itu masuk dalam kategori al-kai, saya belum tahu. Wallahu alam. Iya. Iya betul. Satu lagi Ustaz. Tentang ada pertanyaan yang masuk tentang doa Ustaz. Untuk perlindungan anak juga bikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Apakah jika sedang jauh dengan anak, misal sedang sebagai orang tua sedang bekerja dan mau mendoakan anak dengan doa tersebut sambil melihat foto anak, berharap doa tersebut tersampaikan kepada si anak, apakah boleh Ustaz? Baik, jadi pertanyaannya, mendoakan anak walaupun dalam keadaan jauh sambil memandang foto anak. Jawabannya, mendoakan anak dari jarak jauh itu tetap harus dilakukan orang tua, tapi tidak memandang fotonya, tidak harus memandang fotonya. Bahkan seharusnya foto-fotonya ini tidak ada. Ya, foto-foto anak itu yang nggak diperlukan sebaiknya dimusnahkan, dihilangkan. Kecuali yang memang perlu. Misalkan dia sudah harus punya KTP atau harus punya paspor. Kalau yang nggak perlu cuma untuk kenang-kenangan, ini hendaklah dihindarkan jamaah sekalian. Karena mudaratnya sangat besar. Di antaranya dia bisa masuk kategori gambar bernyawa. Walaupun kita tidak pungkiri ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, tapi kita berhati-hati kan lebih bagus. Jangan sampai itu termasuk foto gambar bernyawa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sangat keras. Di antaranya Nabi SAW mengingatkan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya di hari kiamat, di antara golongan yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Dan hadis ini bersifat umum, sehingga maknanya pun umum. Apakah digambar dengan alat atau digambar dengan tangan. Maka jemaah sekalian, kalau tidak sangat perlu, hendaklah dihindari. Iya. Dan faktanya juga, ini bahaya besarnya yang lain, ternyata foto-foto itu bisa dijadikan media para dukun, para tukang sihir. Mereka bisa menyihir dengan bantuan setan melalui media foto-foto anak-anak tersebut atau foto-foto orang yang disihir. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Kalau tidak penting untuk foto anak, tidak usah. Ya. Maka tidak harus memandang fotonya, doa saja begitu. Ya, jadi doa itu boleh, yaitu u'idzukum atau u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Untuk anak-anak kita tidak harus saat berada dekatnya, karena itu doa bukan ruqyah. Beda dengan ruqyah. Ruqyah
Ketika anak kita sakit misalkan, kita ruqyah, maka kita harus berada di hadapan dia, kita baca di hadapan dia, kemudian kita tiup. Tidak ada dalil ruqyah jarak jauh, hendaklah dihindari. Tapi kalau mendoakan tidak masalah. Kalau sekedar mendoakan tidak masalah, dimanapun kita berada, kita doakan anak kita, dan doa orang tua bagi anak adalah mustajab. Namun tidak harus memandang fotonya. Ya, wallahu alam. Satu lagi baru masuk, ada video viral, ada yang tentang menjelang Natal. Apakah di Al-Quran terdapat, apakah betul di Al-Quran terdapat ucapan seperti mengkiaskan mengucapkan selamat Natal? Viral video. Jemaah sekalian, sebenarnya ini saya sudah jawab di video di YouTube saya, ada juga di Facebook. Tapi di sini kita bisa dapat hikmah, seperti yang Allah katakan, ciri-ciri orang sesat. Di antara ciri-ciri paling mudah untuk mengenali orang sesat adalah berusaha mencari dalil-dalil pendukung untuk menguatkan kesesatannya. Padahal nggak ada dalil sama sekali kan, tapi dia berusaha melakukan cocok logi supaya kelihatan cocok. Ini Allah ingatkan di surat Ali Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu yang kebanyakan orang belum tahu makna yang sebenarnya. Jadi mereka manfaatkan dalil-dalil itu untuk menyesatkan orang. Ibtigha'al fitnah, itu tujuan mereka. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mereka ingin membuat penafsiran tersendiri, penafsiran baru yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ahli tafsir sebelumnya. Jemaah sekalian, kita kalau berbicara agama, bicara tafsir Quran, kalau ada pendapat baru yang menyelisihi pendapat para ulama sebelumnya, atau seakan-akan itu baru saja muncul, belum ada di masa Nabi SAW dan para sahabat, pemahaman yang baru, maka kalau dalam agama itu tercela. Beda kalau kita berbicara perkara dunia, dia menemukan sesuatu yang baru, bisa jadi dia sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kalau masalah agama, kalau dia menemukan sesuatu yang baru, ini berbahaya. Ini disebut bid'ah. Apakah dalam pemahaman, dalam penafsiran, ataupun dalam akidah, keyakinan, dan amalan. Iya. Ini baru, nggak ada ulama ahli tafsir pun yang mengatakan ada dalam Al-Quran mengucapkan selamat Natal. Yang ada malah sebaliknya, melarang keras. Iya, jadi memang ada ayat yang mereka bawa kepada makna tersebut, padahal tidak mengandung makna itu sama sekali. Yaitu diantaranya surat Maryam ayat ke-33, ketika Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku, kata Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran ucapan beliau, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali di hari kiamat. Justru ayat ini membantah perayaan Natal itu sendiri. Jemaah sekalian, perayaan Natal itu kan hakikatnya merayakan telah lahir anak Allah. Telah lahir satu dari yang tiga, telah lahir Allah itu sendiri, yang pantas untuk disembah. Ini hakikat perayaan Natal. Mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka. Dan ayat ini membantah mereka. Ayat ini menyebutkan Nabi SAW mengatakan, aku dilahirkan, aku juga akan mati, dan aku nanti akan dibangkitkan di hari kiamat seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi beliau hamba bukan Tuhan. Nggak ada Tuhan yang mati. Nggak ada Tuhan yang mendapatkan pembalasan kelak setelah hari kiamat. Tapi dialah yang membalas. Jadi lihat bagaimana jemaah sekalian, mereka membalik maknanya. Maknanya ayat ini justru membantah umat Nasrani. Tapi oleh orang-orang yang mengaku Muslim,
yang menyimpang, yang mencari-cari dalil untuk mendukung kesesatannya, malah membalik makna ayat ini seakan mendukung mereka dalam perayaan Natal itu. Padahal ayat ini justru menyalahkan mereka. Dan memang jemaah sekalian, kata para ulama dahulu, setiap orang yang menyimpang itu berdalil, pasti kita bisa gunakan dalil itu untuk membantah mereka. Jadi ini hal yang bertentangan dengan tafsir yang sebenarnya juga bertentangan dengan ijma' ulama, bertentangan dengan akal sehat juga. Bertentangan dengan akal sehat. Orang yang lagi melakukan dosa terbesar, merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, atau satu dari yang tiga, atau Allah itu sendiri, lalu kita ucapkan selamat. Kalau itu boleh jemaah sekalian, maka lebih boleh lagi kita ucapkan selamat kepada koruptor, kepada pezina, kepada pencuri. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan lebih ringan daripada orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi nggak masuk akal seorang muslim mengucapkan selamat terhadap mereka. Padahal ketika mereka merayakan itu, karena keyakinan mereka Allah punya anak, Allah sedang murka. Lihat dahsyatnya murka Allah di surat Maryam juga. Jadi yang mereka jadikan dalil itu surat Maryam ayat ke-33. Masih di surat Maryam, Allah mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung hampir hancur karena takut kepada Allah, sebab mereka mengetahui Allah sedang murka, semurka-murkanya tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Tapi karena Allah masih menahan langit, bumi dan gunung-gunung sehingga tidak hancur. Jadi makhluk-makhluk itu tahu Allah sedang murka karena mereka mengatakan Allah punya anak. Sekarang mereka merayakan hari lahir anak Allah kata mereka, lalu kita ucapkan selamat. Itu nggak masuk akal, jemaah sekalian. Jadi itu bukan toleransi, itu kebablasan. Jangan sampai atas nama toleransi kita malah menerjang akidah kita, meninggalkan agama kita. Lalu kita berusaha mencari-cari pembenaran. Ini lebih tercelah lagi jemaah sekalian. Kita sudah salah tapi mencari pembenaran. Lebih baik orang yang salah tapi mengaku salah. Tapi ini salah besar, tapi dia berusaha mencari pembenaran untuk menyesatkan orang. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Jangan silau melihat dia punya gelar profesor doktor ahli tafsir dari Al-Azhar. Belum tentu dia benar. Kalau dia benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Jadi hati-hati. Ini sudah jelas diharamkan di dalam syariat, tapi berusaha mencari-cari pembenaran, mencari-cari fatwa-fatwa ulama yang sekiranya ada, walaupun salah, yang penting ada fatwa, tetap diikuti. Ini bukan cara beragama yang benar, tapi hendaklah kita mengikuti yang sesungguhnya berdasarkan ajaran Islam. Iya. Barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Cukup kita tutup, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.